Selamat siang dok, saya Bu Luka, jadi tetangga-tetangga saya suka manggil saya buluk gitu. Saya bantu? Jadi ini dok, saya mau konsultasi. Anak-anak saya itu sejak pembelajaran jarak jauh yang udah mau 2 tahun ini, mereka tuh jadi malas belajar. Terus kalau misalnya lagi kelas, mereka walaupun udah ngadep laptop, ada guru lagi nerangin, mereka masih pegang HP, entah buat belajar atau bukan buat belajar, maksudnya buat nonton YouTube atau main game kayak gitu kan. Nah terus ini mereka juga udah gak pernah komunikasi lagi sama teman-temannya. Apalagi kan ada yang baru masuk SMP, SMA gitu kan, belum pada ngobrol, belum pernah ketemu langsung kayak gitu. Terus kalau misalnya udah pembelajaran tatap muka lagi, mereka tuh suka panik gitu, nanya, khawatir gitu, bilang ke saya, "Mah, kalau besok udah pembelajaran tatap muka lagi gimana ya? Aku takut kalau misalnya di sekolah nggak berani ngomong sama teman, soalnya takut juga ada yang pada bawa penyakit ya gitu, aku takut ketularan gitu kan." Permasalahan psikologis yang terjadi sebagai dampak dari bencana terkait kesehatan tidak hanya berdampak pada orang dewasa, tetapi juga pada anak-anak dan remaja. Anak-anak mulai menggunakan layanan kesehatan mental selama atau setelah dikarantina dengan diagnosa paling umum adalah gangguan stres akut, kesedihan, kecemasan, dan stres pasca trauma. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak yang tidak sederhana bagi dunia anak-anak, seperti pada akses sosialnya bersama teman-teman di sekolah maupun eksplorasi dirinya dengan lingkungan sekitar. Maka, tak heran jika anak-anak membutuhkan mood booster dari orang dewasa seperti orang tua, guru, dan keluarga lainnya untuk tetap bersemangat dan bersenang-senang untuk belajar di rumah saja. Selain itu, usia 10 hingga 12 tahun merupakan masa transisi atau goncangan jiwa. Seorang anak akan mengalami banyak problematika tetapi kemampuan berpikir mereka masih belum matang, sehingga kurang bisa mengontrol dirinya dalam mengembangkan kemampuan, bakat, dan potensi dirinya sehingga ia akan merasa rendah diri, cemas, gelisah, dan berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Hal ini kian parah jika keadaan keluarganya kurang harmonis dan kurang memperhatikan pola belajar anaknya. Metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang selama ini berjalan banyak mengalami kendala, khususnya secara teknis. Beberapa kendala tersebut seperti tidak ada jaringan internet atau sinyal yang buruk, jaringan listrik, dan metode pengajaran yang tidak optimal. Selain itu, orang tua tak bisa optimal mendampingi anaknya selama PJJ, yang menyebabkan penugasan yang menumpuk, materi pembelajaran yang tertinggal, dan pengeluaran orang tua yang meningkat untuk membeli keperluan anaknya. Semua ini akan mempengaruhi kesehatan mental anak. Remaja mengalami permasalahan psikologi yang berhubungan dengan distres psikologis dan disfungsi sosial seperti kurang dapat berkonsentrasi, merasa di bawah tekanan, dan kurang dapat menikmati aktivitas sehari-hari. Remaja perempuan dan remaja yang mengalami perubahan jam tidur, baik yang lebih lama maupun berkurang dari biasanya, memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami permasalahan psikologis. Orang tua bisa mendampingi anak belajar dari rumah dengan mikro. Apa sih mikro itu? 1. M. Membuat jadwal kegiatan. Membantu anak membuat rencana kegiatan harian mereka seperti tugas-tugas dan waktu bermain. Diskusikan dan berikan beberapa opsi agar anak bisa memilih. 2. I. Ide kegiatan. Pancing anak untuk menyebut beberapa kegiatan selain tugas sekolah seperti kegiatan rutin, mandi, sarapan, dan berdoa, kegiatan fisik seperti olahraga, dan kegiatan hobi. 3. K. Komunikasi positif dan terbuka. Jangan sungkan untuk mengajukan bantuan terlebih dahulu kepada anak. Membantu tidak hanya dengan mengerjakan tugas, tetapi juga dengan cara mendengarkan curhatan anak. 4. I. Ingatkan waktu, ingatkan kegiatan, dan waktu yang akan sedang dan telah digunakan anak untuk membantu mereka mencapai target kegiatan yang telah dibuat. 5. R. Refleksi harian. Bantu anak untuk melakukan refleksi hal-hal yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan secara santai saat makan malam ataupun sebelum tidur. Refleksi ini bisa dengan menyayangkan perasaan, hal yang sudah berhasil dilakukan, dan belum, dan hal-hal yang membuat anak sedih, kesal, ataupun bahagia. Yang terakhir adalah O. Orang tua bukan orang yang serba tahu. Jangan sungkan untuk minta maaf akan apa yang tidak diketahui atau yang tidak bisa kita lakukan. Jika pertanyaan terlalu sulit, bisa mencari di grup WA, anak lain, internet, atau guru kelas, ataupun ajak anak untuk memecahkan masalah itu secara bersama-sama. Bagaimana cara remaja menjaga kesehatan mental selama pandemi? 1. Sadari bahwa kecemasanmu adalah hal yang wajar. Ingatlah, ada banyak hal efektif yang dapat kita lakukan untuk menjaga agar diri kita dan orang lain tetap aman dan merasa lebih bisa mengendalikan keadaan kita dengan cara sering mencuci tangan, jangan menyentuh wajah,
dan melakukan social distancing atau pembatasan sosial. 2. Cari pengalihan. Mengerjakan PR, menonton film kesukaan, atau membaca novel sebelum tidur adalah hal-hal yang disarankan oleh Dr. Damur untuk mencari pelampiasan dan menemukan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Temukan cara baru untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Gunakanlah media sosial dan salurkanlah kreativitasmu dengan TikTok misalnya. Tapi, jangan lupa untuk mengatur jadwal screen time-mu agar matamu tidak sakit. 4. Fokuslah pada diri sendiri. Carilah cara untuk memanfaatkan waktu luangmu secara produktif, seperti hobi membaca buku, ingin belajar bermusik, ataupun kursus-kursus lain yang bermanfaat. 5. Selami perasaanmu. Kehilangan kesempatan offline memang mengecewakan. Kemudian, salurkan rasa kecewa dan kesalmu dengan kegiatan menyenangkan seperti berbicara dengan teman, membuat karya seni, atau bahkan berdonasi makanan. Yang keenam, berbaik hatilah pada diri sendiri dan orang lain. Jika ada temanmu yang dirundung atau dibully, jadilah pembelanya. Dan apresiasi setiap keberhasilanmu, walau itu hanya dengan tidur lebih pagi dari hari-hari sebelumnya. Kalau boleh tahu usia dari anak-anak ibu berapa saja ya menangani kesehatan mental yang akan kita lakukan dengan khusus dan hal-hal yang tepat untuk itu semua. Nanya juga, anak saya ada berapa? Oh, anak saya ada 5. Yang ke pertama baru udah SMA kelas 3, yang kedua baru masuk SMA, yang ketiga baru masuk SMP, yang keempat sama kelima itu masih SD. Tapi mereka 5-5-nya kucing begitu. Oh, ya. Nanya sekolah di mana anak-anak saya. Oh ya, itu anak-anak saya 5-5-nya sekolah di sekolah gajah yang di Jogja itu, Bu. Gitu. Iya, terima kasih mohon bantuannya ya, Dok, biar saya nggak stres lagi gitu. Anak-anak saya juga biar kalau sekolah tatap muka lagi udah nggak takut-takut kayak gitu ya. Terima kasih, Dok.